Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan apapun yang dimiliki oleh manusia, termasuk kita, kecuali itu semuanya adalah pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah ini karena rahmatnya, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kita senantiasa sebagai seorang Islam, Muslim, maka sepatutnya terus menerus banyak berzikir kepada Allah, zikran katsira, banyak bersyukur kepada Allah, dan beribadah yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itulah puncaknya, muaranya dari iman kita, takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga sampai nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada 3 representasi orang yang menyedihkan. Ada 3 representasi orang yang memilukan nanti ketika liqa rabbih, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita harus menghindari agar kita tidak menyesal ketika nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Hadirin rahimakumullah, apa saja atau siapa saja yang termasuk 3 orang yang bisa merepresentasikan orang itu kemudian menyesal dan memilukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama para jamaah rahimakumullah adalah seorang laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali sudah menjadi jenazah kemudian baru disolatkan di masjid. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim laki-laki maka tentu kita harus berusaha untuk datang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat wajib khususnya untuk memenuhi panggilan Allah di masjid kita yang tercinta. Karena para jamaah rahimakumullah, apakah ada orang Islam kemudian menyatakan dirinya itu bersyahadat kepada Allah dan Rasul kemudian tidak pernah ke masjid? Tentu kita lihat hari ini saja bisa banyak sekali di jalan-jalan, di warung-warung, di kafe-kafe dan sebagainya. Banyak yang menyatakan dirinya Islam tetapi tidak mampu memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi itu kemudian hanya mampu ketika nanti sudah menjadi jenazah kemudian disolatkan di masjid. Itu adalah seorang laki-laki yang sangat menyedihkan dan memilukan ketika liqa rabbih, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah seorang wanita atau wanita yang tidak pernah menutup aurat kecuali dia itu kemudian dikafani oleh para muslimah yang lain. Apa ada para jamaah rahimakumullah kemudian seorang muslimah dan tidak mau dan bahkan banyak mencari dalil-dalil sehingga seolah-olah yang dilakukan itu benar. Misalnya, untuk apa kita ini secara fisik kita perbaiki? Tentu hati saja sudah cukup menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kemudian mencari dalil-dalil untuk membenarkan sebuah kesalahan, maka tentu ini adalah orang yang sulit untuk bisa tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah orang yang merepresentasikan nanti itu memilukan bertemu Allah adalah seorang yang tidak pernah atau sulit untuk membayar zakat, sulit untuk berinfak, sulit untuk bersedekah, sampai ajal menjemput di hadapannya. Hadirin rahimakumullah,
apakah kemudian bisa orang-orang itu kemudian segera untuk kembali kepada Allah? Tentu saja bisa. Para jamaah rahimakumullah, ketika orang atau kita melakukan kesalahan sebagai seorang Islam, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Para jamaah rahimakumullah, walladzina orang-orang idza apabila fa'alu mereka berbuat fahishatan, yaitu berbuat keji, au dzalamu atau mereka zalim anfusahum terhadap diri mereka sendiri, zakarullah maka segera ingatlah kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tidak akan mengulang perbuatan yang sama wahum ya'lamun ketika mereka itu mengetahui. Para jamaah rahimakumullah, orang kalau melakukan kesalahan dan menyadari bahwa salah, maka mudah sekali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang ini melakukan kesalahan fahishatan au dzalamu, yaitu melakukan perbuatan keji atau berbuat dzalamu anfusahum, zalim kepada diri sendiri, maka yang pertama kita lakukan adalah zakarullah, segera ingat kepada Allah. Yang kedua adalah fastaghfaru lidzunubihim, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seberapa dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an memang banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana orang itu kemudian menyesal nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Qur'an surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu dan infakkanlah mimma razaqnakum dari apa yang kami rezekikan kepadamu min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang ahadakum di antara kamu maut, yaitu mati. Artinya sebelum datang di antara kita kematian, fayaqul maka mereka itu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabbi, laula akhartani ajalin qarib. Sekiranya engkau berkenan menunda sedikit waktu lagi, kematian maksudnya itu, fasaddaqa dan aku akan menjadi orang yang bersedekah, wa akum minas solihin dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang menyesal nanti itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sulit untuk menginfakkan hartanya, orang yang sulit untuk menjadi orang-orang yang soleh, maka sangat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naba, surat yang ke-78 ayat ke-40 ayat yang terakhir, maka orang-orang kafir itu mengatakan fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu kemudian berkata, alangkah baiknya aku itu menjadi tanah, seandainya aku dulu itu menjadi tanah. Hadirin rahimakumullah, itulah penyesalan-penyesalan orang-orang yang nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mudah untuk merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, memang banyak manusia itu yang terlambat dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam merespon tugasnya sebagai manusia itu apa. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa tugas utama manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang sudah kita hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali
beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini harus cepat untuk merespon panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim harus cepat untuk merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru sekarang ini manusia itu cepat sekali untuk merespon dan sigap terhadap hal-hal yang bersifat keduniaan. Padahal kalau bersifat keduniaan, maka kita harus berhati-hati memikirkan apa itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, baru kita lakukan tentang hal dunia. Tetapi ketika Allah itu merintahkan untuk beribadah, maka fas'awilah, segera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, memang sekarang ini banyak orang-orang yang justru terhadap dunia itu sangat cepat untuk memberikan respon. Kemudian sangat sulit untuk bisa segera menata hati kita masing-masing. Dan bagaimana cara untuk segera menata hati kita? Tentu kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dalam lisan kita, dalam perbuatan kita. Para jamaah rahimakumullah, zikir itu memang sangat luas sekali. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ini di dalam membaca sebuah hadis, ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kita baca 100 kali dalam sehari, maka insya Allah hati kita juga akan menjadi tenang. Kemudian tidak hanya tenang, tetapi kita akan dihapuskan 100 kesalahan kita, dan kita akan diberikan 100 kebaikan oleh Allah, dan seperti kita membebaskan 10 budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak sekali hal-hal yang mudah kita lakukan, dan itu membawa hati kita menjadi tenang. Sebab ketenangan dan ketentraman jiwa itu, para jamaah rahimakumullah, tidak hanya ditentukan dari segi fisik kita, tetapi dari sisi nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sekarang ini di tengah-tengah manusia banyak disibukkan masalah-masalah dunia luar biasa, maka justru kita ini harus segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi menyesal ketika nanti liqa rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan sebuah motivasi kembali kepada diri kita, bahwa sebagai seorang muslim, maka sigap yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita justru disibukkan dengan masalah dunia, dan dunia itu akhirnya melalaikan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Qur'an surat Al-Munafiqun, yaitu ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 9 ini. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Janganlah kamu melalaikan amwalakum, karena hartamu, wala auladukum, juga karena anak-anakmu, an dzikrillah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai dunia kita ini, harta kita, anak kita ini, kemudian justru melalaikan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, faulaika, maka mereka itu mereka khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi kita ini diingatkan oleh Allah sebagai seorang beriman, jangan sampai dunia itu justru membelenggu kita untuk zikir, untuk mengingat kepada Allah. Justru dunia itu sebagai perantara kita untuk segera kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang beriman,
bersungguh-sungguhlah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu berada dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kamu semuanya berbicara dengan bicara yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka insyaallah Allah akan memperbaiki amal-amalan kamu semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan adzima. Sungguh mereka itu akan mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah kamu bertakwa kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok ketika nanti itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang-orang yang beriman ya Allah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, bapak dan ibu kami ya Allah. Kasihani mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihaniku waktu kecil ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, luruskan hati kami selalu berada di atas kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang yang ahli salat ya Allah. Juga keturunan anak-anak kami ya Allah, seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah kekayaan ilmu kepada kami ya Allah, ketinggian budi pekerti ya Allah. Angkatlah kami dengan takwa, baguskanlah kami dengan kesehatan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan badan kami, kesehatan pendengaran kami, dengan kesehatan penglihatan kami. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akramani bit taqwa wa jamal bil afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar was suyuf al mukhtalifa was sadaida wal mikhan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurbah wa syab al munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar